Hai, kembali di channel tutorku. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal UKK untuk program keahlian akuntansi dengan mata pelajaran aplikasi pengolahan angka. Nah, jadi untuk soalnya itu kita akan mengerjakan data-data di RSU Kertausaha Singaraja, di mana di dalam data tersebut terdapat 5 sheet yang perlu kita buat. Yang pertama ada sheet daftar pasien, yang kedua ada sheet tabel data, yang ketiga ada sheet daftar pegawai, yang keempat ada sheet grafik, dan yang terakhir ada sheet penyusutan. Dimana di masing-masing sheet ini tentunya ada tabel-tabel yang perlu kita buat. Untuk daftar pasien itu tabelnya adalah seperti ini. Ini akan kita buat di Google Sheet nanti. Setelah itu untuk di tabel data itu adalah seperti ini. Ini akan kita ketikkan juga di Google Sheet. Dan ini akan kita gunakan sebagai tabel referensi untuk tabel utama nantinya. Setelah itu ada sheet daftar gaji pegawai yang nanti akan kita cari juga sel-sel kosong yang di sini. Setelah itu ini adalah data untuk daftar pasien yang kita akan gunakan sebagai referensi dari daftar pasien tersebut. Setelah itu ada daftar gaji juga. Ini adalah ketentuan-ketentuannya yang akan kita terapkan di sheet daftar gaji nantinya. Setelah itu yang keempat ada sheet grafik pasien. Jadi isinya adalah seperti ini yang akan kita buat ganti juga. Dan yang terakhir ada sheet penyusutan. Nah, jadi ada 5 sheet yang akan kita buat untuk UKK akuntansi ini. Nah, kita mulai dari sheet daftar pasien. Nah, ini adalah tampilan dari sheet daftar pasien, di mana nanti di dalamnya kita akan mengisikan sel-sel yang kosong ini. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Yang ketentuan pertama itu adalah sisipkan gambar apa saja sebagai logo perusahaan. Ketiklah judul tabel dan susun tabel seperti contoh. Nah, di sini sudah saya tambahkan sebuah gambar atau sebuah logo. Jadi untuk ketentuan yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Ketentuan kedua itu adalah di judul kolom tipe kamar itu mengambil data dari kode kamar yang dihubungkan dengan data tabel. Nah, jadi untuk tipe kamar ini kita akan mereferensikannya ke tabel data ini untuk di tabel 1. Nah, maka dari itu karena kita mereferensikan antara satu tabel dengan tabel yang lain, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sama dengan VLOOKUP untuk lookup value-nya itu adalah kode kamar, karena nanti yang dicari itu adalah kode kamar. Setelah itu tabel array-nya itu ada di tabel data, jadi kita klik di sheet tabel data. Setelah itu kita blok tabel 1 ini. Jangan lupa untuk mengisikan absolut atau dolar. Nah, setelah itu kita lanjut ke kolom indeks 6. Kolom indeks 6-nya itu karena yang dicari itu adalah tipe kamar, berarti kolom indeks 6-nya adalah 2. Jadi hitungnya 1, 2. Jadi kita ketikkan 2, setelah itu 0. Kurung tutup, setelah itu tinggal di enter. Maka dia akan muncul tipe kamar. Tinggal kita tarik ke bawah dan kita lanjut ke tarif kamar per malam. Nah, kita baca kembali untuk tarif kamar per hari atau per malam itu mengambil data dari kode kamar yang dihubungkan dengan data tabel 1. Jadi sama seperti tadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Jadi VLOOKUP. Setelah itu kurung buka, kita lanjut ke lookup value-nya itu adalah kode kamar. Setelah itu tabel array-nya sama seperti tadi, itu kita blok yang ini. Jadi ini kita blok semuanya, setelah itu isikan absolut di dalamnya. Nah, untuk tarif kamar per hari dia kolom indeks 6-nya adalah 3. Kita ketikkan 3, setelah itu kurung tutup, tinggal di enter. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di tarif kamar per harinya itu format selnya general, jadi kita tidak ubah menjadi rupiah sesuai dengan soal ya. Selanjutnya untuk lama perawatan. Lama perawatan itu diperoleh dari hasil pengurangan tanggal masuk dikurangin tanggal keluar. Maka dari itu rumusnya adalah sama dengan tanggal keluar di minus
tanggal masuk. Setelah itu di enter. Jika sudah, lama perawatan ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di lama perawatan untuk format selnya itu perlu menambahkan kata hari di dalamnya. Maka dari itu, caranya untuk menambahkan kata hari di belakang dari nilai sel ini adalah kita blok dulu. Setelah itu pilih more number format. Pilih custom, setelah itu di type di tipe ini atau di type ini itu kita buat 0 spasi petik. Kita ketikkan hari di dalamnya. Jadi 0 spasi petik hari petik. Jika sudah tinggal dipencet OK, maka dia akan muncul hari di belakang dari nilainya. Setelah itu ada penanganan. Jadi penanganan ini menggunakan fungsi if. Jika lama perawatannya itu lebih dari 2, maka akan muncul dokter, lainnya maka muncul bidan. Maka rumusnya adalah if logical testnya itu adalah lama perawatan lebih besar dari 2, maka dia akan munculnya adalah dokter. Jika tidak, maka munculnya adalah bidan ya. Jadi bidan. Nah, di enter dan ditarik ke bawah. Ketentuan selanjutnya ada biaya persalinan. Jadi biaya persalinan ini mengambil dari data kode kamar, itu dihubungkan dengan tabel 1, dan format selnya adalah accounting. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka, dan kita pilih lookup value-nya itu adalah kode kamar, titik koma, tabel array-nya itu adalah di tabel data, kita blok di sini. Setelah itu jangan lupa untuk mengisikan dolar. Setelah itu titik koma dan kita isikan kolom indeks 6. Kolom indeks 6-nya itu adalah 4 ya. Jadi 4 0 kurung tutup. Nah, setelah itu untuk biaya persalinan karena dia menggunakan format cell accounting, jadi ada rupiah di depan dari datanya, jadi kita ubah agar dia ada rupiah di depannya. Nah, ini rupiah Indonesia. Decimal placesnya silahkan diubah menjadi 0. Setelah itu di OK. Kita lanjut ke jumlah bayar. Jumlah bayar itu tarif kamar per harinya dikalikan lama perawatan ditambah biaya persalinan. Dan format selnya adalah accounting. Jadi rumusnya adalah sama dengan kurung buka, kita pilih di tarif kamar per malamnya. Setelah itu bintang atau kali ya. Setelah itu pilih lama perawatan, kurung tutup ditambah biaya persalinan. Nah, jadi seperti itu, tinggal di enter, ditarik ke bawah. Nah, untuk total bayarnya ini itu menggunakan rumus fungsi sum, di mana nanti format selnya adalah counting simbol rupiah tanpa desimal. Sementara untuk jumlah pasiennya itu menggunakan fungsi count. Jadi rumus untuk total bayar itu adalah sama dengan sum kurung buka, kita blok seluruh jumlah bayarnya. Untuk jumlah pasien itu menggunakan rumus count, setelah itu kurung buka. Nah, di rumus count ini itu perlu kita blok ya, jadi value 1, value 2 dan seterusnya itu yang perlu kita blok itu adalah sel yang ada nilai berupa angka. Karena di sini yang nilai berupa angkanya itu ada beberapa ya. Jadi saya pilih untuk di sel atau di kolom nomor. Jadi nomor ini kita blok, setelah itu kurung tutup, setelah itu di enter. Nah, maka untuk daftar sheet daftar pasien ini sudah sampai di sini. Jadi semuanya sudah lengkap. Untuk video selanjutnya kita akan belajar untuk mengisikan sheet daftar pegawai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.